pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaira Kamila Husna. Namaku Fares. Perkenalkan, nama saya Yasmina Alira Kusuma. Perkenalkan, nama saya Desa. Nama saya Imani Jessica Yeda Kawiti. Halo sahabat sekolah dasar, perkenalkan nama saya Widiana Tania Ananta. Akan pelajaran mandiri. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia. Senang sekali hari ini saya Niknik Kartika kembali menemani sahabat semuanya dalam acara Ngobrol Pintar bareng sahabat sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini sangat berbahagia saya karena bisa menghadirkan lebih dari satu narasumber. Ada kurang lebih 6 tepatnya narasumber, yaitu peserta didik perwakilan wilayah seluruh Indonesia. Untuk materi yang akan kita bahas hari ini, tentunya kita cari topik yang menarik ya, yang berhubungan dengan peserta didik, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Nanti kita akan cari tahu sejauh mana peserta didik yang ada di Indonesia, terutama perwakilan peserta didik yang ada di sini, tentang profil pelajar Pancasila. Langsung saja kita kenalan dengan sahabat-sahabat kita. Sudah ada 6 siswa dari Bali, dari Ambon, kemudian dari wilayah barat Indonesia, dari Batam, dari Surakarta, kemudian dari mana lagi ya? Oh ya, dari Jakarta. Dari Jakarta dan Balikpapan di Indonesia bagian tengah. Baik sahabat sekolah dasar yang ada di seluruh Indonesia, kita langsung saja kenalan dengan teman-teman kita yang sudah ada di layar monitor. Silakan. Siapa dari Halo sahabat sekolah dasar. Perkenalkan, nama saya Syaira Kamila Husna, kelas 6 SD dari SDN 006 Sekupang Batam. Terima kasih. Sama-sama. Oke, itu tadi Syaira dari SD Negeri 006 Sekupang Batam. Selanjutnya dari Jakarta. Silakan. Halo sahabat sekolah dasar. Namaku Fares. Kelas 5B dari SDN Cipinang Muara 05 Pagi. Terima kasih Fares. Iya, sama-sama. Selanjutnya sahabat kita yang ketiga, yaitu dari Balikpapan. Silakan dari Balikpapan. Halo sahabat sekolah dasar. Perkenalkan, nama saya Yasmina Alira Kusuma, kelas 5A dari SD Kemala Bayangkari Balikpapan. Oke, terima kasih Yasmina ya. Tadi sudah dengan Syaira, Fares, dan Yasmina. Sahabat yang keempat dari Ambon. Silakan dari Ambon. Halo sahabat sekolah dasar. Perkenalkan, nama saya Desa. Saya berasal dari Ambon, kelas saya 5 SD. Saya berasal dari SD Negeri 11 Ambon. Salam kenal ya. Salam kenal juga buat Desak dari SD 11 Ambon. Selanjutnya dari tetangganya Jakarta deh, dari Surakarta. Assalamualaikum teman-teman semua. Halo sahabat sekolah dasar, perkenalkan nama saya Widiana Tania Ananta, biasa dipanggil Widya. Saya duduk di kelas 6 SD dari SD Negeri Cemara 2, Surakarta, Jawa Tengah. Terima kasih. Sama-sama Widya. Boleh saling berkenalan nanti ya. Terakhir kita ada sahabat dari Bali. Silakan dari Bali. Halo sahabat
Sekolah Dasar, perkenalkan nama saya Nimadi Jessica Yeda Kamisi, kelas 6 SD dari SD Negeri 3 Banjarjawa, Buleleng, Bali. Terima kasih. Sama-sama. Itu tadi perkenalan dari sahabat-sahabat kita, perwakilan dari provinsi yang ada di Indonesia, mewakili satu provinsi ya. Untuk yang lainnya jangan khawatir, nanti kan ini upayakan di materi yang lain atau pertemuan yang lain kita akan undang untuk ngobrol bersama juga. Baik, seluruh sahabat sekolah dasar, untuk materi yang sudah disampaikan tadi yaitu terkait profil pelajar Pancasila. Sudah dengar belum sih apa itu profil pelajar Pancasila? Ada yang sudah mendengar? Sudah. Oke. Sudah mendengar? Mendengarnya baru sekarang atau sebelumnya? Sebelumnya. Baik, terima kasih. Keren banget ya, karena memang sejak 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyampaikan arahannya terkait profil pelajar Pancasila. Untuk mengetahui pemahaman seperti apa sih profil pelajar Pancasila itu, saya ingin mendengar dulu penjelasan atau gambaran singkat seperti apa sih profil pelajar Pancasila yang diharapkan itu. Profil pelajar Pancasila itu contohnya seperti beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berakhlak mulia, bergotong royong, dan kreatif. Oke, itu merupakan indikator-indikator ya. Jadi ada definisi, ada indikator, ciri-ciri, sampai nanti contoh-contohnya itu seperti apa. Jadi pelajar Pancasila itu merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai implementasi atau penerapan dari belajar sepanjang hayat atau long life education ya. Karena memang diharapkan nanti seluruh generasi muda itu memiliki karakter yang diharapkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ada 6 indikator yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Profil yang pertama, yaitu siapa yang ingin menjelaskan terkait profil pertama? Kita sharing saja. Oke, boleh Widya, silakan. Profil pelajar Pancasila salah satunya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada 5 elemen kunci profil pelajar Pancasila tersebut. Ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan juga akhlak bernegara. Terima kasih. Wah, banyak ya akhlaknya, sampai hafal banget Widya. Sebelum kita diajari Bu Guru. Oke, terima kasih Bu Guru sudah mengajarkan Widya tentang profil pelajar Pancasila. Sebelum kita ke contoh-contohnya, kita lanjutkan dulu ya. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Widya. Siapa yang ingin menyampaikan profil yang kedua? Profil kedua adalah berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur dan tetap mempertahankan terbuka desain berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci kebinekaan global yaitu 1. Mengenal dan menghargai budaya. 2. Kemampuan komunikasi intelektual dalam berinteraksi dengan sesama. 3. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Itu berkebinekaan global. Bahasanya difahami nggak ya? Bineka memang sering kita dengar ya, karena memang
Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Jadi intinya beragam budaya yang ada di Indonesia itu kita harus saling mengenal tanpa ada keinginan untuk menjatuhkan atau misalnya menghina kebudayaan lainnya. Jadi kita tetap saling menghargai, saling bertoleransi sesama manusia, terutama kebudayaan-kebudayaan yang sangat beragam di Indonesia seperti itu. Oke, kita lanjut profil yang ketiga. Gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Elemen kunci gotong royong adalah yang pertama kolaborasi, yang kedua kepedulian, dan yang ketiga berbagi. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama dan bersikap toleransi. Yang keempat, mandiri. Pelajaran Indonesia merupakan pelajaran mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci bermandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Oke, kita lanjut lagi ke profil yang kelima. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Elemen kunci bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dari gagasan, lalu kemudian menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Lalu yang berikutnya adalah merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan akhirnya mengambil keputusan. Kreatif. Pelajar yang kreatif adalah pelajar yang mampu memodifikasikan dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, berdampak, dan juga bermanfaat. Elemen kunci kreatif menghasilkan gagasan yang orisinal dan juga menghasilkan karya atau tindakan yang orisinal. Orisinal itu apa ya, Nak? Orisinal itu asli, Bu. Keren. Oke, sahabat sekolah dasar. Ya betul, jadi memang tidak menjiplak ya, tidak menjiplak dari hasil karya orang lain, itu merupakan ide kreatif yang muncul dari dalam diri kita, kemudian kita implementasikan tentunya hal-hal yang bermanfaat dan baik dan sehari-hari. Sekarang kan ini ingin tahu contohnya dong yang memang pernah dialami atau pernah ditemui, atau misalnya nanti ini suatu yang baru yang akhirnya harus sahabat-sahabat laksanakan sebagai perwujudan karakter yang baik. Ya. Jadi di masa pandemi ini Bapak Ibu sekolah kami juga mengingatkan untuk sholat duha, membaca Al-Quran, dan menghafal ayat kursi bagi yang muslim. Bagi yang lainnya, Bapak Ibu juga memimpin doa-doa untuk agama lainnya juga. Itu sudah dilakukan di sekolah ya, Widya? Ya, di rumah dan di sekolah sudah. Sudah ya, jadi saling mengingatkan. Selain itu, Bu, waktu pelajaran di sekolah sebelum pandemi, sekolah kami juga sebelum kegiatan pembelajaran dan sesudah selalu berdoa, dipimpin oleh Bapak dan Ibu Guru. Bagus ya, terima kasih buat Bapak Ibu Guru yang sudah mengajarkan bagaimana kita bersyukur atas nikmat yang diberikan, terutama kesehatan ya pada saat PTM waktu itu ya. Mudah-mudahan Widya dan teman-temannya melaksanakan juga di rumah pada saat melakukan BDR atau belajar dari rumah. Itu contoh profil yang pertama dari Widya. Ada tambahan lain atau teman-teman? Contoh berakhlak mulia. Contohnya adalah membantu
orang yang lebih tua, menghormati dan menghargainya. Bagus, keren. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Widya itu lebih kita beragama, hubungan dengan Sang Pencipta, tapi yang disampaikan Fares itu lebih ke akhlak. Lebih ke akhlak ya, karakter yang baik yang harus selalu dikembangkan. Membantu, menolong orang yang lebih tua, dan terutama membantu orang tua. Yang kedua, silakan, berkebinekaan global ya. Ada yang ingin menyampaikan contoh? Caranya adalah dengan mempelajari budaya dari daerah kita sendiri dan budaya daerah lain supaya budaya tersebut tidak akan cepat punah atau tidak punah. Oke. Ada yang lain terkait berkebinekaan global atau ingin menyampaikan budaya yang ada di daerahnya, contohnya apa? Di Bali biasanya kalau orang meninggal itu ada acara ngaben. Acara ngaben itu seperti orang meninggal yang udah di abunya itu dibawa ke pantai, terus disembayangi, Hanyut. ada di sana biar membuat orang tersebut tenang di abu. Ya, yang ada di kalau di Jakarta, coba apa sih di Jakarta? Melihat tari kebaya, Bu. Ondel-ondel, Bu. Di sini orang menari itu menari persembahan. Tarian persembahan biasanya untuk menyambut tamu-tamu atau tamu wali kota, seperti itu. Namanya tari persembahan. Oke, bagus. Upacara ke sekaten. Oke, sekaten. Seperti apa sih? Boleh digambarkan atau diceritakan? Itu upacara untuk memperingati Maulid Nabi. Maulid Nabi. Biasanya yang disiapkan apa? Nanti ada upacara tumpengan. Yang tumpengnya itu disiapkan oleh masyarakat. Lalu hasil itu tumpengnya nanti akan dibagi-bagikan kepada masyarakat lainnya. Oke, acaranya biasanya dilaksanakan di mana? Di Keraton Solo, Bu. Di Keraton Solo. Tidak boleh di tempat lain? Alun-alun Solo Oh, di biasanya. alun-alun. Jadi memang tempatnya sudah ditentukan ya, karena memang harus tempat yang luas tentunya ya, karena ada masyarakat yang nantinya akan berebut atau misalnya dibagi-bagi. Ini saya pakai pakaian adat Solo, Bu. Namanya apa pakaian adat Solo itu ya? Kebaya. Oh, kebaya. Jadi ada kebaya Solo di Setiap hari Kamis di sekolah kami kalau tidak pandemi itu menggunakan baju kebaya, Bu. Ini yang saya pakai ini, Bu. Oke, teman-teman bisa lihat? Oke, kita bisa lihat contohnya Widya. Bawahannya seperti apa ya? Oke, sudah. Iya, pakai jari. Oh, iya bagus. Boleh kita tepuk tangan ya untuk Widya. Kita lanjut ke profil yang ketiga. Contoh untuk profil gotong royong. Siapa yang akan menyampaikan? Gotong royong membersihkan halaman rumah bersama ayah dan ibu. Membantu ayah mencuci mobil. Biasanya saya di sekolah melakukan operasi semut. Operasi semut itu apa sih? Memungut sampah yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Oh, memungut sampah. Jadi dengan berjejer gitu ya. Terus semuanya bersama-sama berjalan, jadi memungut sampah yang ada, yang dilewati, terutama ya sampai ujung. Mungkin seperti itu ya, Fares ya? Ya, benar, Kak. Oke, Yasmina, silakan. Bikin piket kelas, Bu. Jadwal piket kelas. Oke, bikin Membersihkan piket. kelas, membersihkan lingkungan sekolah. Iya, betul ya. Membersihkan lingkungan, karena ada jadwal piket yang biasanya dibuat oleh sahabat-sahabat sekolah dasar ya, setiap hari yang piket siap. Tapi biasanya itu yang piket semuanya atau orang-orang tertentu saja? Semuanya, Bu. Semuanya kebagian ya, ada jadwalnya. Ada hukuman nggak kalau misalnya ada yang nggak melaksanakan piket kelas? Ada, Bu. Biasanya kalau
misalkan hari ini nggak piket, besoknya harus piket 2 kali, pagi dan sore. Waduh. Biasanya makan waktu berapa lama sih untuk piket itu? Sekitar 15 menit. 15 menit. Jadi kalau pembelajaran belum dimulai, terutama yang memang dapat tugas untuk piket harus datang lebih awal. Dan yang kebagian piket 2 kali pulangnya lebih lambat dong ya. Iya, lebih sore. Jadi jangan sampai nggak piket. Kayak Desak ada yang ingin disampaikan? Contoh untuk gotong royong? Yaitu belajar bersama, Bu. Sebelum ujian kadang-kadang kami belajar bersama supaya bisa saling berbagi ilmu. Tapi kalau sedang pandemi seperti ini masih tetap belajar bersama atau seperti apa, Desak? Kalau misalnya saat pandemi ini kadang-kadang kalau ada teman yang ada gangguan jaringan, kalau dia bertanya PR atau materi, saya akan membagikan materi yang saya sudah dapatkan tadi. Oke, jadi tidak harus bertemu ya, tidak harus tatap muka. Oke, terima kasih Desak. Siapa tadi yang ingin menyampaikan contoh lain? Widya, silahkan Widya. Jadi di sekolah kami sebelum pandemi itu setiap hari Jumat mengadakan Jumat bersih dan Jumat sehat. Jumat berbagi. Jadi nanti setiap siswa akan menyisihkan uang sakunya untuk dikumpulkan lalu didonasikan untuk PMI Solo. Oh begitu, itu dilaksanakan setiap hari Jumat, sudah rutin? Ya rutin. Untuk semua kelas? Ya semua kelas. Tertentu saja? Dari kelas 1 sampai semua kelas 6. Ya tentu dengan nominal yang tidak ditetapkan ya. Yang tadi kita contoh-contohnya ya. Udah berapa poin yang kita bahas ya? 3 ya. Yang selanjutnya boleh ya kita ke profil yang keempat, yaitu mandiri. Menerima seperti bertanggung jawab dengan pola pembelajaran yang dilakukan di rumah. Oke, selanjutnya mandiri. Mandiri bisa dimulai dengan menyiapkan barang-barangnya sendiri, mandiri dengan tugas-tugas dan ulangan yang diberi oleh guru dikerjakan dengan mandiri. Mandiri yang lainnya? Membereskan kasur sendiri. Oke, bangun tidur, membereskan tempat tidur sendiri. Mulai dari kapan membereskan tempat tidur sendiri, Fares? Dari kecil. Dari kecil? Sampai hingga besar. Kita lanjut ke profil yang kelima, yaitu bernalar kritis. Ayo, siapa sekarang yang ingin menyampaikan contohnya? Berani mengungkapkan pendapat, Bu. Tidak takut salah. Contohnya dalam rapat atau dalam apa untuk menyampaikan pendapat? Biasanya Yasmina menyampaikan pendapat dalam forum apa? Belajar online, Bu. Oh, pada saat belajar online? Ya. Seperti sekarang ini. Melalui Zoom atau apa? Atau Melalui Google Zoom. Meet? Melalui Zoom. Okay. Dalam belajar online, berani bertanya dan mengungkapkan pendapatnya. Kalau kita ada yang belum tahu materi yang disampaikannya, kita boleh bertanya. Berani bertanya. Silahkan Widya. Ya, jadi misalnya kita tidak boleh mudah terpengaruh hoak, berita hoak. Setuju sahabat-sahabat semuanya? Setuju. Setuju ya. Ke profil yang terakhir, kreatif. Siapa yang ingin menyampaikan? Kreatif contohnya melaksanakan hobi yang disukai, seperti membuat puisi, mengarang cerita, dan bernyanyi. Kreatif dalam bidang apa lagi ya? Kreatif dalam membuat tugas sekolah.
Tugas sekolah contohnya apa sih tugas sekolah itu yang membuat kita kreatif? Contohnya membuat poster. Membuat poster. Judul posternya apa yang sudah pernah dibuat oleh Syaira? Ayo lestarikan batik Indonesia. Hiasan dari sedotan. Oke, membuat hiasan dari sedotan, dari Fares. Contohnya dibuat apa sedotan ya Fares? Lalu Kak. Ini Kak. Oh iya, itu contoh Fares pada saat Hari Kemerdekaan sepertinya ya. Iya Karena Kak. warnanya merah putih dan ada 75 hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-70. Widya, Drama tentang pencernaan manusia. berapa Ada yang orang jadi- pada saat itu? Sekitar 10 orang. 10 Ada orang. yang jadi mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan ada nyanyiannya juga, Bu. Bagus. Terus sahabat sekolah dasar. Oke, masih ada yang ingin menambahkan? Silakan, Yasmina. Kita di sekolah juga belajar membuat pupuk kompos organik dari sampah rumah tangga, tapi di sekolah menggunakan sisa makanan dari kantin, Bu. Mengambil botol bekas dan mengubahnya menjadi pot bunga. Ada buat pot bunga dari handuk bekas. Handuk. Itu dipraktekin. Oh, dari handuk ya? Iya. Oh, wah bagus juga ya. Banyak ide kreatifnya. Itu tadi contoh-contoh yang sudah sahabat sebutkan merupakan penerapan dari profil Pancasila. Jadi sekali lagi ada 6 profil Pancasila yang seharusnya melekat dalam seluruh pelajar sebagai generasi muda ya. Sebelum penutup, Bun ingin tahu atau ingin memberikan kesempatan kepada sahabat-sahabat yang ada di sini menyampaikan pesan-pesan. Bagaimana caranya agar kita dapat menjadi profil Pancasila yang diharapkan? Mulai dari siapa? Pesan-pesannya boleh dari ditunjukkan kepada seluruh sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia. Siapa yang akan mulai? Jessica. Oke, Jessica, silakan. Sekolah dasar, saya akan menyampaikan apa yang harus kita lakukan tentang pelajar Pancasila. Melakukan atau menerapkan nilai-nilai atau 6 nilai-nilai pelajar Pancasila agar kita menjadi bangsa Indonesia yang cerdas. Terima kasih Jessica pesan-pesannya. Selanjutnya siapa lagi? Halo sahabat sekolah Kira dasar. silakan pesan-pesannya. Pesan yang ingin saya sampaikan, ayo kita bergotong royong membersihkan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita, agar lingkungan di sekitar kita menjadi bersih dan rapi. Terima kasih. Sama-sama. Halo sahabat sekolah dasar. Jadi kita harus berakhlak mulia agar disukai oleh semua orang. Terima kasih Fares pesan-pesannya untuk sahabat sekolah dasar. Kemudian Widya. Halo sahabat sekolah dasar, kita harus menjadi pelajar Pancasila dengan cara 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Mulai dari sekarang, kalau bukan kita, siapa lagi? Agar Indonesia semakin jaya. Terima kasih. Yeay. Selanjutnya terima kasih Widya. Selanjutnya Hai sahabat sekolah dasar. Saya ingin menyampaikan bahwa kita harus kreatif dan menciptakan sesuatu berdasarkan ide kita sendiri dan orisinal, dan juga bernalar kritis supaya tidak termakan berita hoaks.
Terima kasih. Terima kasih Desak. Terakhir Yasmina, silakan. Halo sahabat sekolah dasar, pesan-pesan saya, kita harus rajin ibadah, taat kepada orang tua dan guru. Tidak berhenti untuk belajar, dan apabila ada yang kita tidak tahu, kita harus berani bertanya kepada orang tua dan guru, dan saling berbagi informasi dengan teman. Terima kasih. Semuanya sudah menyampaikan pesan-pesan ya? Sudah. Ibu. Ya, mudah-mudahan sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia bisa menjadi profil Pancasila seperti yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Baik sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia, itu tadi perbincangan saya dengan perwakilan peserta didik di seluruh Indonesia yang mewakili wilayah Batam, Balikpapan, Jakarta, Surakarta, Ambon, dan Bali. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi, apa yang kita diskusikan dapat diterapkan oleh sahabat-sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia. Menjadi pelajar Pancasila bukanlah sesuatu yang sulit. Karena indikator yang sudah disebutkan kita mengembangkan. Mari kita menjadi pelajar Pancasila mulai dari saat ini, mulai dari hal kecil dan mulai dari diri sendiri. Saya Nikni Kartika bersama sahabat sekolah dasar yang ada di monitor undur diri sampai bertemu di acara ngobrol pintar bareng sahabat sekolah dasar yang berikutnya. Terima kasih. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah dasar Cerdas, Berkarakter. Terima kasih. Sampai jumpa sahabat-sahabat semuanya. Tangannya mana?